Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para tim Quran Best Play dan juga para yang jadi member grup Februari di Quran Best Play. Kesempatan kali ini saya mau menjelaskan lagi materi yang sudah saya sampaikan di webinar yang lalu, yaitu merawat koneksi dengan anak dan juga merawat kasih ibu dengan tema umumnya ikhtiar memenuhi kebutuhan psikis anak dan juga ibu. Saya rekam kembali atas permintaan dari tim Quran Best Play dan mudah-mudahan hari ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab lebih banyak ya dibandingkan waktu webinar kemarin. Oke, saya langsung saja, saya share screen dulu untuk tema yang pertama, materi yang pertama. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Kita akan masuk tema materi yang pertama. Jadi salah satu bentuk ikhtiar kita memenuhi kebutuhan psikis anak, saya kasih judul menumbuhkan dan merawat koneksi dengan anak. Kenapa menumbuhkan dan merawat koneksi dengan anak? Seringkali ketika kita menjadi orang tua, ketika saya juga menjadi ibu, saya pikir koneksi dengan anak itu akan otomatis muncul, kemudian otomatis ada, otomatis terjaga, begitu ya. Tapi pada kenyataannya sama analoginya ya, seperti jaringan internet, begitu ya. Wi-Fi lah katakanlah. Semakin kita jauh dari sumber jaringan, kemudian mungkin cuaca lagi buruk, ada hujan, ada badai, seringkali kan koneksinya juga terganggu gitu ya, sehingga perlu di-maintain gitu ya, perlu dijaga, perlu dicek kembali sehingga koneksinya bagus lagi. Begitupun sebetulnya dengan anak, koneksinya ada pasti, tapi kita juga harus tumbuhkan dan juga rawat koneksi kita dengan anak sesuai dengan fitrahnya. Nah, kalau bicara tentang fitrah anak begitu ya, di sini saya bicara dari yang paling dasar, yang paling saya suka ketika kita bicara soal anak, terutama kebutuhan psikisnya, emosinya, maka kita harus tahu dulu dari struktur otaknya, perkembangan otak. Kenapa? Karena otak ini merupakan organ ciptaan Allah yang sangat luar biasa, gitu ya, sangat canggih, di mana disinilah semua hal dalam diri kita diatur, gitu ya, termasuk emosi kita, kebutuhan-kebutuhan psikis kita semua sebetulnya ada di dalam otak kita. Nah, kita pahami dulu gitu ya perkembangan otak anak dan kaitannya dengan emosi. Kenapa ya anak kecil usia dini gitu ya seringkali sulit untuk mengendalikan emosinya. Kalau marah itu marah banget gitu ya. Kalau sedih bisa nangis gitu. Kalau kesel ya bisa kesel. Kalau senang itu juga bisa sangat ekspresif. Nah, saya ingin menunjukkan video dulu kepada para umat. Videonya terkait perkembangan otak dan emosi. Saya akan putar di sini dan akan saya stop di bagian yang Really saya want sudah to play tahu soccer at ini ya. lunchtime, but when the bell Ya, ulang dari awal dulu. kids want Ya, to know. silakan. Imagine that you really want to play soccer at lunchtime, but when the bell rings, you can't find your shoes. When you finally get out to the field, the teams have been picked and it's too late for you to play. Maybe you got so mad that this small problem became a big problem in an instant. When we lose control of our emotions like this, we can call it flipping your lid, kind of like the way a pot might do if it was too full and too hot. A little while later, after you've cooled down, you might even feel sad when you realize that when you had a big reaction to a little problem, you could have hurt someone's feelings. What if I told you that this happens to everyone? Your parents, friends, teachers, and everyone else you know can flip their lid and lose control of their emotions sometimes. We all need to work on managing our feelings. Have you ever wondered why we can have such a hard time keeping our emotions under control? It can be really tough being a kid these days. There's just so much going on every day at home, at school, even after school.
Sometimes it's hard to keep a lid on things, and we act in ways that are not kind or caring, even though we don't mean to be hurtful. There are so many situations that we encounter every day that can cause our emotions to bubble up. Maybe you felt upset or frustrated when you were working on a problem or activity at school and just can't seem to get it right. Maybe something unexpected or embarrassing happened to you in front of your friends. Maybe you had something important to say but didn't get a chance to say it. These and many, many more situations can cause both kids and adults to flip their lids. So, why does this even happen? Well, it has to do with the way our amazing human brains work to help keep us safe. This is your brain, the part of your body that controls everything you do. Let's take a closer look at the parts of the brain and how they can work together to help us keep a lid on things. The brain is a pretty complicated organ, so we're going to use our hand to help us visualize what's happening up there. Let's imagine that our brain has an upstairs and a downstairs. Here, where our thumb is called the midbrain. This is where our emotions and memories are created and stored. Below that is your brainstem. The brainstem controls the things our bodies do that we don't have to think about, like breathing. It also controls our automatic reactions to certain situations. For example, if you touch a cup with hot tea in it and it's too hot, your downstairs brain feels the pain and will pull your hand away to stop you from getting burnt. It's an automatic reaction. You don't have to stop and think about what to do. Or imagine you're out on a hike and a bear wanders onto the path. Your brain doesn't stop and think, what kind of bear is it? Is it friendly? Your downstairs brain notices that you feel scared, it takes charge, and in a split second decides whether or not you should fight, fly, another word for run away, or freeze. Because of the way our downstairs brain reacts to these situations, we can think of it as our emotional brain because it reacts instantly without needing to think things through. It's always ready to take charge in any situation to help keep you safe. So, if this is our downstairs brain, then this part where the back of our hand and fingers are can be seen as our upstairs brain. It's called the cerebral cortex. This part of our brain helps us think logically, act with kindness, and think about how others might be feeling. It's also the problem solving part of our brain. It helps us to think of possible solutions to a problem and decide which one is best. The upstairs brain is our thinking brain. Your upstairs and downstairs brain don't work alone. Your brain is set up so that the upstairs and downstairs brain can communicate with itself. It sends messages from section to section all the time about what our bodies feel and need. Let's take a closer look at our brain fist. Where our fingertips are is the logic and reasoning part of the brain that springs into action when we have a problem to solve, and usually it does a great job of doing it. But sometimes it can have a hard time solving a problem if the emotional brain and thinking brain can't communicate well enough. This can happen if your emotions get too overwhelming and your downstairs brain decides that this situation might be dangerous, even if it isn't really. And we all know what happens when our downstairs brain thinks you're in danger. It triggers our fight, flight, or freeze reflex. Our emotions start to bubble up, and then suddenly everything boils over. We flip our lids. This can look like a scary, angry reaction, or it might be crying or running away from a problem. Now that we've flipped our lids, see how far away our fingertips are from the midbrain? When our lids are flipped, our upstairs and downstairs brain can't talk to each other. Our emotions have become too strong and we can't think clearly and can't solve the problem in a peaceful way. So, what can we do to stop us from flipping our lid? Oke, Well, it saya all stop starts with sampai sini ya. Oke, saya share lagi uh, PowerPoint-nya. Oke. Nah, jadi kalau berdasarkan video tadi, otak kita itu terdiri dari paling tidak 3 level. Ada lantai atas, ada lantai bawah, ada lantai tengah. Nah, pada anak, karena kita bicaranya tentang anak. Pada anak yang berkembang paling dulu, berkembang matang ya, jadi otaknya sih sudah ada, tapi sinaps-sinapsnya, jaringan-jaringan di otaknya yang berkembang duluan itu adalah otak yang di bawah. Kalau kita lihat di sini, otak bagian bawah itu otak primitif kita ya. Di situ ada memori, emosi, insting hidup. Insting hidup itu yang tadi flight, fight, or freeze, menghindar, melawan, atau membeku gitu ya ketika dihadapkan pada situasi yang kita persepsikan sebagai bahaya.
gitu kan. Nah, pada anak otaknya berkembang di belakang dulu, dari bawah ke atas. Sehingga kalau begitu bagaimana? Gitu ya. Kalau otaknya berkembang di bawah dulu, artinya jangan heran kalau pusat emosinya yang kelihatan, yang berkembang lebih dulu. Jadi emosinya yang akan bergejolak, emosinya yang akan tampak di lingkungan. Sedangkan otak berpikirnya belum, gitu ya. Pada riset-riset, otak berpikir itu baru betul-betul matang itu idealnya di usia sekitar 25 tahun. Jadi kalau ada yang mau menikah, sebetulnya paling baik kalau sudah menginjak 25 tahun. Begitu ya. Jadi kebayang nggak kalau di usia 25 tahun aja itu baru lantai atas otak berpikirnya, pusat kontrol, pengendali keputusan, pengendali itu matanya di usia 25, kalau kita tarik ke usia anak 0 sampai 7 tahun, bagaimana kondisinya? Seberapa kondisi otak itu betul-betul belum matang sebetulnya. Jadi kebayang ketika emosinya yang berkembang lebih dulu, kemudian otak berpikirnya belum berkembang, dia sulit untuk mengendalikan dirinya ketika emosi. Jadi kalau marah terus dia teriak-teriak, tantrum, nangis, itu wajar gitu ya, karena ini yang berkembang. Oh, otaknya belum berkembang matang nih anak gitu ya. Kalau dia senang, dia juga akan sangat ekspresif. Itu juga wajar gitu ya. Karena begitulah fitrahnya anak. Jadi kita kan harus lihat dari fitrahnya anak ya. Perkembangannya memang seperti itu, gitu ya. Otak bawahnya yang berkembang lebih dulu. Jadi kalau kita lihat anak yang sedang tantrum atau menangis, kita lihat nih, kita ingat lagi materi ini. Oh, anak ini otaknya belum berkembang matang, jadi wajar kalau dia seperti ini. Paling tidak sampai usia 4 tahun, dia masih tantrum yang heboh, gitu ya. Tapi harusnya setelah itu dia harus sudah mulai bisa mengendalikan dirinya. Nanti akan kita bahas. Nah, ini ilustrasinya, gitu ya. Kalau tadi di video kan ada open lid ya, jadi mendidih begitu ya, mendidih, pancinya mendidih, otaknya mendidih. Kalau tadi gambarnya pakai tangan ini dia kebuka gitu ya, otak atas sama otak bawahnya nggak sinkron, nggak ada penyambungnya, sehingga kalau misalnya marah dia akan keluar marah atau sedih akan nangis-nangis gitu ya. Nah, pada kebanyakan orang tua yang saya pahami mungkin belum tahu. Yang pertama belum tahu ya, belum tahu, belum punya informasinya. Oke, biasanya responnya ketika seperti ini udah capek juga, ikut ke bawah emosi gitu ya. Saya yakin, saya juga pernah mengalami itu. Ibu Oma di sini juga pasti pernah mengalami gitu ya. Jadi ikut marah sama anaknya atau ketika menangis kemudian kita panik gitu ya, takut dengar orang lain, malu begitu ya. Terus kita bilang, jangan marah, jelek itu jelek gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari fitrahnya anak, memang pada dasarnya dia belum bisa ya untuk mengendalikan emosinya. Sehingga respon-respon seperti ini sebetulnya kurang tepat. Karena pada anak-anak, pada regulasi emosi anak, prinsipnya ketika kita mau mengajarkan regulasi emosi pada anak, itu adalah prinsip co-regulation. Jadi seperti pada pesawat, ada pilot, ada co-pilot. Co-pilot bantunya mengendalikan. Ada pusat-pusat kendali yang memang dia pegang, gitu ya. Nah, kalau pada anak yang jadi pilot utamanya di usianya 0 sampai 7 tahun terutama atau sampai 4 tahun lah, gitu. Si pilotnya ini belum bisa berfungsi dengan maksimal kalau emosinya terlalu intens, gitu ya. Sehingga dia butuh co-pilot gitu ya. Jadi dia butuh diregulasi oleh orang lain. Siapa itu? Tentunya primary caregiver-nya gitu ya. Ibunya, ayahnya, atau pengasuhnya kalau memang diasuh oleh pengasuh. Jadi penting ya untuk memastikan pengasuh juga tahu loh tentang hal ini supaya nggak salah nanti treatmentnya terhadap anak. Nah, kalau prinsip co-regulation berarti kita yang membantu sebagai orang tua ketika anak emosi, kita yang membantu dia untuk meregulasi emosinya. Prinsipnya apa? Yang pertama itu adalah mengenali emosinya, gitu ya. Oh, nak kamu marah ya, kamu kesel banget ya karena mainannya tuh rusak, atau kamu kesel banget ya karena gambarnya tuh nggak bagus gitu misalnya, atau belum pas gitu misalnya. Nah, itu kita membantu dia mengenali emosinya. Kemudian menerima. Kalau misalnya kita mau mengajari anak menerima emosinya, kita harus menerima emosi anak lebih dulu. Berarti sebisa mungkin
hindari, bilang jangan nangis, jangan takut, jangan marah. Karena itu kita lagi menolak emosi anak, padahal dia lagi kita ajarin untuk menerima emosinya. Jadi harusnya kita menerima. Oke, kalau gitu apa yang mau bisa kamu lakukan supaya lebih tenang lagi? Mau dipeluk, mau diusap dulu, atau mau minum dulu, atau mau menyendiri dulu. Itu kita berikan alternatif-alternatif itu supaya kelak ketika dewasa, dia jadi pribadi yang bisa mengenal emosinya, menerima emosinya, tahu harus diapain ya emosi gue gitu kan ya. Kalau lagi marah, lagi kesal, aku harus melakukan apa? Nanti dia tahu. Prinsipnya apa? Yang paling penting dalam co-regulation ini adalah empati. Jadi kita berempati sama kondisi anak, kita pahami apa yang sedang dialami sama anak. Gimana caranya supaya bisa empati? Tentu kita harus tahu ya, semua informasi, pengetahuan tentang fitrah-fitrah anak. Tadi kita sudah bahas tentang emosi. Sekarang kita, nanti masih ada lagi. Ini roda emosi. Jadi supaya kita bisa empati sama anak, supaya kita bisa melakukan koregulasi sama anak, kita juga harus tahu dong emosi itu ada apa saja, gitu ya, jenis-jenis emosi itu ada apa saja. Ini adalah roda emosi yang dikemukakan oleh Robert Plutchik. Jadi beliau itu meneliti tentang emosi itu ada emosi dasar dan ada spektrumnya, gitu kan ya. Tapi paling tidak kalau sama anak, kenalkan dia dengan jenis-jenis emosi dasar aja dulu, 0-7 tahun ya. Jadi ada happy, senang, ada takut, sedih, marah, jijik, biasanya ada di sini juga. Itu dikenalkan. Nanti sebelum dia belajar ada banyak lagi spektrum yang lain. Misalnya kalau kita kita apa ya, misalnya kita peduli gitu ya. Nah, kalau peduli itu ada rasa senang di sana gitu ya, tapi kadang juga ada rasa sedih karena kita mengetahui kondisi orang lain itu gitu ya, sehingga mix emotion. Jadi kalau kita sudah dewasa biasanya nggak tunggal emosi itu, mix emotion. Tapi kita juga perlu tahu emosi dasarnya, terus kemudian apa ya itu gitu ya, supaya kita tahu harus diapain. Nah, ini perlu diajarin sama anak. Gimana caranya? Yang pertama bisa pakai kartu emosi. Jadi kalau anaknya suka gambar-gambar, kita bisa gambar-gambar bareng, atau bisa beli kartu emosi yang sudah ada, nanti pakai kartunya. Kamu lagi merasakan apa? Gambarnya yang mana? Oh, kalau ekspresi ini tuh apa ya, nak? Ekspresi emosi apa ya? Biasanya kamu merasakan ini ketika apa ya? Biar anak juga belajar bahwa emosi itu datang tidak begitu saja, tidak dengan sendirinya, tapi pasti ada stimulusnya, pasti ada penyebabnya. Kenapa emosi saya muncul? Saya cukup sering menerima klien di ruangan begitu ya yang mengeluhkan saya tuh sedih tapi saya nggak tahu kenapa. Itu bukan nggak tahu kenapa, bukan tidak ada penyebabnya, tapi harusnya sebetulnya ada, tapi tidak terlatih untuk mengidentifikasi saya tuh emosi ini datang karena apa ya gitu. Nah, ini sebaiknya diajarkan sedini mungkin. Pakai skala emosi. Kalau udah SD akhir atau remaja bisa 1-10 gitu ya. 1 yang paling ringan, 10 yang paling intens. Tapi kalau untuk anak-anak kecil gimana dong usia dini? Skalanya bisa pakai simbol ya gitu. Misalnya simbolnya binatang, karena anak saya suka binatang. Kalau kamu masih marah banget, itu sebesar apa ya? Sebesar gajah, berarti kan besar banget gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah sebesar kucing gitu, berarti kan emosinya sudah lebih ringan gitu kan, sudah lebih kecil. Itu bisa pakai yang seperti itu. Kemudian pakai simbol emosi yang lain gitu ya, objek tadi sudah ya, atau warna. Jadi di sini juga ada ya, kalau senang aku mau simbolkan pakai kuning, marah aku mau pakai merah gitu ya. Sehingga nanti hari ini emosi kamu apa, nah dia gambar pakai warna yang dia sudah pilih. Itu juga bisa untuk membantu anak mengenalkan emosi sehari-harinya. Nah, ini catatan saya tentang emosi anak ya. Anak yang paling membutuhkan perhatian akan meminta dengan cara yang paling tidak menyenangkan. Jadi kalau melihat anak lagi tantrum, guling-guling begitu ya, kasar sekali, sebetulnya dia lagi teriak gitu ya ke orang tuanya bahwa saya tuh lagi butuh banget perhatian, butuh banget bantuanmu untuk melakukan koregulasi. Ya, karena saya tidak bisa gitu. Itu.
gitu ya. Jadi jangan harapkan anak yang butuh perhatian itu akan datang dengan manis, saya butuh diperhatiin. Kita aja orang dewasa seringkali nggak begitu ya, kalau lagi butuh perhatian uring-uringan, misuh-misuh gitu. Apalagi anak, kita nggak bisa mengharapkan lebih dari itu gitu kan ya. Diajarin bisa? Ya bisa, diajarin bisa berproses. Untuk menumbuhkan anak yang matang, pengendalian emosinya dibutuhkan orang tua yang lebih dulu matang secara emosinya. Ya tentu ya, kalau kita mau melakukan koregulasi ke anak, kita juga harus bisa kenal dulu emosi kita apa, kita meregulasinya caranya gimana, supaya kita bisa ngasih referensi ke anak kita. Nah, tadi ya, untuk empati kita sudah kenali perkembangan emosi, tadi apa saja, kita perlu kenalin kondisi anak yang lainnya. Ini cukup banyak ya, kalau saya jelaskan semua satu per satu, ini akan sangat panjang sekali, nanti akan jadi mata kuliah tersendiri, gitu ya, sehingga saya coba untuk jelaskan, sambungkan satu dengan yang lainnya. Nah, Masya Allah ya, jadi kalau berdasarkan fitrah based education, itu kan dijelaskan ya bahwa 0-7 tahun itu baiknya anaknya itu masih explore, kreatif, harus happy, bahagia, senang-senang gitu ya. Itu betul, betul sekali. Ada penjelasannya berdasarkan teori-teori psikologi. Contoh, misalnya kita perkembangan kognisi dulu ya. Di perkembangan kognisi 0 sampai 2 tahun itu adalah tahap sensori motorik. Jadi dia mengeksplorasi dunia dengan sentuhan, dengan indera, dengan gerakan. Sehingga jangan kaget kalau anak udah mulai bisa merangkak, itu pasti dia bisa kemana-mana gitu ya. Semua pengen diambil, semua pengen dipegang, semua dimasukin ke mulut. Itu karena dia belajar tentang dunianya dari sensor motoriknya, dari sensorinya, dari bergeraknya, itu dia belajar. Kalau lihat perkembangan psikososialnya, tahap 0 sampai 2 tahun ini, masuknya adalah basic trust versus mistrust. Ini adalah momen yang paling penting bagi anak untuk menemukan rasa percayanya terhadap dunia. Jadi kalau misalnya ada kita yang punya trust issue, susah banget percaya sama orang, coba cek gitu ya, barangkali ada yang miss juga di sini gitu, karena ini basic banget. Siapa yang harus memenuhi? Idealnya primary caregiver ya, ibu, awalnya ibu gitu ya, dari ibu, ayah, keluarga di sekitarnya. Nah, kalau lihat di fase psikoseksualnya itu adalah tahap oral. Jadi sumber kepuasannya ada di aktivitas oral. Jadi kalau misalnya lihat bayi sampai 18 bulan aja gitu ya, masih senang masukin benda ke mulut karena kepuasannya ada di oral. Kalau kita kaitkan ini semua, berarti apa? Berarti saat itu 0 sampai 2 tahun anak itu belajar tentang dunianya dari gerak gitu ya, dari sentuhan, dari rabaan, dari apa yang dia masukin ke dalam mulut, sehingga penting sekali bagi keluarganya untuk kalau anaknya nangis atau ngasih sinyal dia punya kebutuhan, itu langsung dipenuhi gitu ya, karena ada fase oral, ada sensor motorik di sana, dan dia lagi mengembangkan basic trust mistrust. Kalau nggak segera dipenuhi, nanti nggak terbentuk trustnya terhadap dunia, sayang kasihan gitu ya. Nah, kemudian apalagi sentuhan, bayi itu harus banyak disentuh, banyak digendong, ya nggak apa-apa, karena memang ini fasenya. Dia belajar dari sentuhan, sehingga kalau kita banyak menyentuh dia belajar tentang kasih sayang, dia belajar tentang sentuhan kasih sayang itu seperti apa, gitu kan. Kemudian tahap preoperasional, di 2 sampai kurang lebih 5 tahun, ini anaknya berpikir simbolik, bermain simbolik. Hanya bisa fokus pada satu hal dan cenderung egosentrik. Jadi, kalau berpikir simbolik itu gimana ya, dia sudah bisa untuk membayangkan sesuatu yang tidak ada di sana. Misalnya, ngomongin kakeknya nggak ada di sana, tapi dia bicarakan, "Kakek itu tadi gini 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 gini," dia sudah bisa gitu ya. Kemudian, senang kartun gitu ya, senang tokoh-tokoh, superhero dan lain-lain. Itu bermain simbolik. Jadi saya jadi siapa, berpura main peran gitu, jadi siapa, itu dia juga bisa. Nah, buat ibu-ibu yang kalau misalnya susah banget minta anaknya mengerjakan sesuatu di fase ini, coba pakai permainan simbolik. Misalnya kalau ngajak mandi aja, kalau saya contohnya kemarin itu saya pakai mandi ya. Kalau ngajak mandi jangan yuk mandi, nggak akan mau dengar dia gitu ya, tapi pakai simbol gitu ya. Misalnya berubah, lagi suka siapa anaknya, kartun siapa anaknya, berubah suaranya, saya jadi lagi di ayah, nanti diajak anaknya supaya menarik,
masuk ke dalam kamar mandi ini jadi gua gitu ya, nanti ada kolamnya di sana, kita masuk kolam di dalam gua gitu ya. Itu akan lebih less drama dibandingkan kita maksa-maksa kejar-kejaran, tarik-tarikan nyuruh dia mandi gitu ya. Pakai yang ini gitu kan. Kalau perkembangan psikososialnya ada autonomi versus shame and doubt. Ini adalah keakuan ya gitu, saya bisa, saya mau, nggak mau dengerin orang lain gitu ya, kan suka ya di usia 2 tahun mulai gitu kan, nanti mulai inisiatif melakukan segala sesuatu sendiri, nggak disuruh tapi dia melakukan apa gitu ya, kepengen tahu gitu, karena itu fasenya gitu kan ya. Nah kalau dia otonominya, saya suka dapat kasus ya, misalnya di remaja itu keluhannya nggak mandiri, nggak mau beresin kamarnya, nggak mau beresin apanya gitu ya, disuruh-suruh susah gitu. Coba cek ke sini, jangan-jangan di fase ini nggak dikasih, tidak difasilitasi, tidak dikasih kesempatannya karena dianggap masih anak-anak, udah jangan biarin aja gitu kan ya. Sini aja sama mama yang dibantuin, udah kamu jangan. Padahal di usia 2-3 tahun dia harus mengembangkan otonominya. Kalau dia ngerasa otonom, saya tahu, saya mau, saya melakukan ini, saya maunya ini, gitu kan ya. Nanti dia muncul inisiatifnya. Kalau udah begitu kan berarti nanti dia inisiatif untuk melakukan apa. Nih, misalnya ngeberesin mainan aja. Caranya kalau anak saya meskipun dia 3 tahun, ini adalah mainan kamu, punya kamu. Gitu kan ya, kalau nggak diberesin nanti efeknya gini gitu ya. Dia paham, lama-lama dia inisiatif. Bisa anak usia 3 tahun diajarin beresin mainan sendiri? Bisa ibu-ibu, bisa. Saya sudah buktikan itu dan bisa sebetulnya. Asal kita paham ini fitrahnya. Nanti kalau dia sudah masuk inisiatif, dia akan masuk fase industri. Saya mampu, saya bisa melakukan ini. I can, gitu ya, and I will. Nah, ini sejalan dengan fase konkret operasional. Jadi dia mulai bisa lihat dari sudut pandang orang lain, ini 6-11 tahun ya, 7 tahun lah paling ininya. Dapat berpikir logis, dapat memahami operasional, aturan ibadah misalnya. Makanya ini penjelasan kenapa dalam Islam anak itu baru diajarin sholat, anjurannya di usia 7 tahun, karena sudah masuk fase konkret operasional ini. Dia sudah bisa pikirnya lebih logis, dia paham operasional, dia bisa lihat dari sudut pandang orang lain, sehingga kalau dikasih aturan dia sudah mampu paham bahwa itu saya harus lakukan gitu kan, di usia 7 tahun ya. Nah kalau misalnya lihat psikososialnya, kebayang nggak kalau idealnya ketika dia ajarin sholat dia sudah masuk fase industri, saya mampu, saya bisa, sehingga saya akan gitu ya. Saya terpenuhi otonominya, saya terbangun inisiatifnya, sehingga dia juga akan inisiatif untuk sholat ya. Kemudian saya mampu gitu ya, saya dibekali dengan rasa mampu. Sehingga kalau ketika dia dihadapkan dengan Allah, aturan-aturan ibadah, dia akan datang dengan rasa syukur gitu ya, rasa takjub gitu ya, rasa memang saya berterima kasih gitu ya ketika beribadah itu. Tapi kalau dia yang terbentuknya shame and doubt gitu ya, rasa malu, nanti rasa bersalah karena disalah-salahin, numpahin air disalahin, lalu munculnya inferiority. Ketika dihadapkan pada figur yang besar seperti Allah, dia akan semakin inferior, yang paling gede munculnya rasa takut, padahal kan bukan itu ya seperti yang kita inginkan dalam ibadah. Itu. Nah, ini ada tahapan psikoseksual. Ini pasti menarik banget buat para ibu-ibu di sini ya, gitu. Tahap oral udah tadi dijelaskan. Nah, kemudian ada tahap anal. Tahap anal itu sumber kepuasan di area pencernaan dan anus. Jadi enak gitu ya kalau dia pipis tuh enak. Kalau pup, BAB juga kan enak ya sebetulnya. Nah, disinilah fase kita mengajarkan toilet training supaya dia bisa meregulasi kepuasannya, kebutuhannya, gitu ya. Kalau mau apa, ingin sesuatu tuh diregulasi, gitu ya. Ini fase toilet training. Kemudian masuk 3-6 tahun tahap balik. Nah ini 3-6 tahun anak mulai ingin tahu tentang seksual. Dalam arti alat kelamin gitu ya. Saya punyanya kok begini, yang dia beda gitu ya. Yang mama kok beda, yang ayah kok beda gitu ya. Dia mulai tahu. Ini fitrahnya. Jadi jangan kaget, jangan takut. Jangan panik, memang ini fitrahnya. Justru di sini fase kita harus betul-betul masuk dengan pendidikan seksual dini.
gitu ya, mana punya kamu, punya orang lain, bagaimana cara merawatnya, menutupnya, masuk di tahap ini. Nanti di usia 6 tahun masa awal sampai masa awal pubertas ini tahap laten. Fokusnya pada aktivitas, kepuasan dia tuh kayak tertahan. Sehingga di sini diajarin sholat supaya nanti ketemu remaja, libidonya keluar lagi, kebutuhan untuk pemuasannya muncul lagi, dia sudah punya tiangnya gitu ya dari sholat. Hanya ya jangan khawatir sih, jangan kaget ya, karena sekarang itu fase pubertas juga makin cepat ya Bu Ibu gitu. Ada yang 10 tahun sudah menstruasi dan lain-lain karena faktor zaman gitu ya, sehingga itu juga perlu kita waspadai. Nah, itu tadi perkembangannya dari kognisi psikososial. Jadi kalau boleh dirangkum, kebutuhan dasar anak tuh jadi apa aja sih Mbak Ima? Ada 6 ini yang saya kumpulkan dari berbagai referensi yang kayaknya ini deh gitu ya, kalau saya mau kasih tahu sama ibu-ibu tuh inilah kayaknya. Yang pertama need of safety and security. Safety itu biasanya pegangannya tuh fisik ya, rasa aman secara fisik. Jadi kebutuhan makan terpenuhi, istirahat kalau mau tidur terpenuhi, kalau haus dia bisa minum gitu ya. Terjaga, tidak terancam secara fisik gitu ya. Itu diberikan tentunya dari keluarga ya. Ini saya gambarnya juga keluarga. Nah, kalau security identiknya dengan rasa, perasaan aman. Kalau rasa ini psikis gitu ya, sehingga yang harus diberikan apa tadi? Kalau saya butuh sesuatu, orang tua saya ada. Kalau saya lagi minta sesuatu, orang tua saya penuhi. Kalau saya merasa takut, orang tua saya ada untuk menerima dan menemani gitu. Itu adalah security gitu ya. Nah, tapi security juga bukan dibangun oleh hanya tok kasih sayang ya, tapi juga dengan aturan. Jadi orang tua keluarga itu perlu ngasih aturan. Anak yang tidak dikasih aturan akan tumbuh jadi anak yang sebetulnya juga cemas. Kan dia nggak ngerti yang betul itu seharusnya apa ya. Jadi kalau dalam kondisi itu saya harus melakukan apa ya? Dia bingung karena nggak ada aturannya. Juga kalau dalam keluarga aturannya terlalu inkonsisten. Ayah dan ibu beda, nanti dengan kakek beda, dengan nenek beda. Terlalu beda. Sehingga anaknya bingung. Kalau anaknya bingung, jadi ini harus gimana ya? Kata ibu boleh tapi nanti nggak boleh, tapi nanti dia nggak secure nanti akhirnya, tetap jadinya insecure gitu. Coba cek ke diri kita masing-masing, aturan-aturan dalam keluarga kita dulu seperti apa ya, kalau ternyata kita punya insecurity yang cukup tinggi. Oke, kemudian yang kedua, need of stimulation atau play. Ini dari Quran based play jelas sekali ya, referensinya nanti bisa sangat ditanya-tanya gitu. Tapi ya fitrahnya anak dia butuh bermain. Bermain itu adalah pekerjaan paling serius buat anak gitu ya. Jadi jangan sangka kalau anak lagi main terus tuh nggak belajar, bukan. Gitu, apalagi 0 sampai 7 tahun gitu. Dia harus main. Dia belajarnya melalui bermain. Kalau kita bekerjanya di laptop gitu ya, dengan pekerjaan-pekerjaan kita di kantor ya, buat anak itu serius. Ya buat anak main itu juga serius. Jadi dia harus dikerjakan dengan sangat serius. Jadi harus dihargai ya ketika dia bermain. Kemudian need of love and belongingness. Ini jelas ya, jadi perasaan dicintai, dikasihi, saya menyayangi kamu, itu juga seringkali butuh di state ya, jangan cuman ya saya pokoknya dengan ngasih uang aja itu cukup kan, itu bentuk kasih sayang saya. Kadang-kadang enggak juga, anak butuhnya disentuh, dipeluk, disayangi, dikasih tahu bahwa dia tuh anak kesayangan gitu ya, ya kasihlah gitu. Need of respect itu adalah dihormati ya. Jadi seringkali kita jadi orang tua itu selalu di atas ini. Nah, kalau need of respect, sekali-sekali pada momen-momen tertentu bolehlah kita sejajar gitu ya. Kita mendengarkan apa yang diminta, yang diinginkan, yang dipikirkan oleh anak. Sesederhana misalnya, mau makan apa hari ini? Aku pengen makan ini. Oke, gitu ya. Nah, itu kan kita dihargai ya. Usulan dia terhadap makan malam apa kita hari ini. Nah, sehingga itu ya contoh kecilnya. Atau dia nanti mau jadi apa, pengen masuk kemana, cita-citanya apa, itu didengarkan gitu ya. Nah, need of good role model ini yang terakhir, last but not least gitu ya, karena ya sudah jelas ya dalam agama Islam pun role model itu ya orang tua itu yang madrasah pertama. Jadi kalau kita pengen anak kita menjadi sesuatu ya kita harus contohkan duluan gitu ya. Kalau kita mau anak kita sehat emosinya ya kita juga duluan harus jadi role modelnya. Jadi Masya Allah ya, jadi orang tua itu ya seberat itu, tapi ya bisa gitu ya, bisa untuk dijalani.
Nah, untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar, saya ingat dari Tina Payne Bryson, ini ada 4 S, safe, since, soothe, and secure. Jadi prinsipnya kalau yang pertama itu S-nya safe. Anak berhak mendapatkan rasa aman secara fisik gitu ya. Make sure you are not the source of the fear. Jadi pastikan kita tuh bukan sumber dari rasa takutnya anak kita. Saya masih suka lihat gitu ya kalau lagi jalan-jalan atau di mana ketika anaknya misalnya nggak bisa dibilangin mau kemana terus ditakut-takutin gitu. Jangan, ada kecoa, sini takut. Iya ada hantu gitu ya. Nah itu tuh kita bukan lagi ngajarin anak berani gitu ya. Kita pengen anak kita nurut sama kita, tapi dengan menanamkan ketakutan gitu ya. Itu sumber rasa takutnya tuh kita loh, bukan si kecoa itu, tapi kita yang bikin rasa takutnya. Hati-hati ya, uma-uma sekalian di sini juga nanti abi-abinya atau abah-abahnya. Kemudian sane yang kedua, look into the mind behind the behavior. Jadi ketika anak tantrum, nangis-nangis, teriak-teriak, kita tuh jangan hanya lihat perilaku yang muncul, tapi kita lihat di baliknya tuh dia lagi mau bilang apa sih? Dia lagi butuh apa sih? Gitu ya. Seringkali kan anak lagi mau menyampaikan pesan ya, gitu kan. Kita lihat itunya, oh dia merasa apa, butuh apa, lagi nggak enaknya apa. Itu yang kita lihat, bukan si perilakunya. Kalau kita sudah lihat, bisa lihat apa sih kebutuhan dia sebetulnya di balik tantrumnya misalnya. Lalu kita kasih S yang ketiga. Ini adalah menenangkan, baik verbal maupun non-verbal dengan kata-kata, sentuhan, pelukan, beri minum, beri waktu, dan lain-lain. Nanti terbangun secure, terbentuk rasa aman secara psikologis. Gitu ya. Ini kan paling dasar ya, tadi paling dasar. Nah, jadi kalau pada praktiknya gimana Mbak Ima gitu ya, itu kan kita tahu ya konsep-konsepnya. Kalau pakai percakapan harus ngomongin apa gitu ya. Nah ini saya kasih nih bocorannya, kisi-kisinya buat uma-uma di sini ya. Yang pertama, bicarakan tentang siapa dan mau jadi apa dia. Makanya penting ya kita paham fitrahnya anak. Supaya kita tahu fitrahnya dia tuh siapa sih sebetulnya. Anak laki-laki, anak perempuan, anaknya siapa. Nanti dia tuh butuhnya bermain gitu ya. Nanti dia mau jadi apa, itu kan fitrahnya. Kamu tuh kelebihannya dibicara, kamu tuh kelebihannya digambar, kamu tuh kelebihannya itu kita bicarakan sama anak. Seringkali saya lihat yang penjurusan begitu ya, kalau mau tes minat bakat masih nggak tahu mau kemana gitu. Seringkali ininya kurang ya dibahas. Kemudian masa kecil dan kebahagiaan. Ini harus loh dibicarakan sama anak. Waktu kecil tuh kamu kayak gini. Mama happy banget waktu kamu kayak gini. Supaya tertanam sama anak. Oh, orang tua saya tuh memperhatikan ya. Orang tua saya tuh care ya sama saya. Sampai sekarang aja masih diingat ceritanya gitu ya itu. Pengetahuan dan inspirasi jelas ya. Kita harus memberikan pengetahuan ke anak kita. Nilai-nilai dan martabat. Nah, dan keluarga, martabat, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang harus dijaga, itu harus diobrolin ya. Menghargai sesama, tentu ya, ini juga diajarkan dalam agama Islam, terutama wanita, gitu ya. Bagaimana posisi perempuan di mata Islam supaya nggak salah kaprah, gitu. Kemudian pemaafan. Nah, ini juga sangat penting ya, ibu-ibu. Jadi pemaafan itu kan sebetulnya gerbang ya menuju ketenangan, gitu. Seringkali, tapi ketika kita dewasa tuh paling susah kita tuh maafin. Dan seringnya lagi yang bukan paling susah itu bukan maafin orang lain, tapi maafin diri sendiri. Gitu ya, rasanya kalau kita melakukan kesalahan tuh udah gitu ya, nggak ada ampun lagi gitu, kita jahat ke diri sendiri. Ini, ajarkan anak kita, bicarakan sama dia gimana caranya memaafkan diri sendiri, jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu ya. Kemudian budaya dan tradisi keluarga tentu ya, ini juga nanti perlu dibicarakan. Cinta, nah ini juga harus dibicarakan gitu ya, cinta, kasih sayang, nanti kamu naksir siapa gitu ya, itu harus dibicarakan dengan terbuka. Rasa takut, untuk jadi berani kita tuh kan perlu tahu ya kenapa kita takut, apa yang membuat kita takut, rasa takutnya tentang apa. Kalau itu tidak pernah kita bicarakan, selalu kita abaikan, susah kita untuk menjadi berani yang murni berani ya gitu. Jadi ya ketakutan tuh harus diterima. Apa yang paling kamu takutkan? Supaya dia tumbuh jadi orang dewasa yang bisa menghadapi ketakutannya. Banyak sekarang orang dewasa yang nggak bisa menghadapi ketakutannya. Nanti jadinya terlalu banyak perilaku-perilakunya yang nggak sehat. Nah, ini terakhir tapi juga bukan yang paling kecil gitu ya, tentunya paling penting. Bicarakan tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada di sekitar kita, di hari-hari kita, dalam senang maupun susah, itu dibicarakan.
Oke, sebagai penutup ya dari saya, sebagai orang tua, membantu ini sudah jelas lah ya semua sebetulnya, tapi saya highlight-nya aja. Bantu anak untuk berbuat baik terhadap orang tuanya. Dengan apa caranya? Ya tentu dengan kita pahami fitrahnya, kita penuhi fitrahnya. Kalau dia ngerasa diperlakukan baik sama orang tuanya, dipenuhi fitrahnya, insya Allah dia juga akan berbuat baik terhadap orang tuanya. Gitu ya. Terus tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya, supaya nggak jadi people pleasure gitu ya. Jadi nggak rasanya tuh harus selalu menyenangkan orang lain atau menyenangkan orang tuanya, padahal dia lagi tidak mampu atau terbatas, kan kasihan ya. Gitu. Ternyata udah ada juga loh aturan yang tidak boleh seperti itu. Kemudian tidak menghalangi mereka berbuat taat pada Allah tentu gitu ya, tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Nah ini ya, jangan sampai jangan sampai. Ini juga udah ditekankan gitu ya, diajari sholat itu di usia 7 tahun, tadi sudah dijelaskan oleh saya, kalaupun dihukum begitu ya sampai usia 10 tahun itu kalau dipukul pun ya slightly di sini ya, slightly, jadi berarti sedikit banget gitu ya, jangan terlalu keras. Dan kalau misalnya dalam pandangan sisi perkembangan psikologi, dari sisi kacamata psikologi sih sebetulnya sebisa mungkin tidak menggunakan kekerasan fisik ya sebetulnya gitu. Terus kemudian ini, do not raise your children the way your parents raised you, they were born in for a different time. Jadi kita membesarkan mereka di zamannya mereka ya, gitu, jangan disamakan. Sekarang zamannya serba online, kita juga harus menyesuaikan supaya kita bisa masuk ke anak kita. Oke. Catatan akhirnya, ajarin anak untuk memenuhi kebutuhan dirinya, menyayangi dirinya, agar kelak ketika dunia terlalu gelap atau berat, ia mampu berpegang pada dirinya sendiri dan Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saat ini karena nggak live ya, jadi saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Saya coba share ya di sini. Mana ya? Sebentar. Nah ya. Saya akan coba jawab yang terkait anak dulu. Izin bertanya untuk anak usia 2-7 tahun pada tahap belajar simbolik, apa maksudnya belajar secara konkret? Pada dasarnya iya, di usia sampai 6 tahun itu anak tuh belajarnya konkret gitu, semua konkret, tapi nanti fase berpikirnya yang berbeda. Kalau tahap simbolik itu dia bisa menyimpulkan yang sederhana aja, kayak peran jadi siapa gitu ya, jadi tokoh kartun gitu ya, atau jadi mamanya, jadi ayahnya gitu. Tapi kalau udah di konkret operasional yang di atasnya, dia bisa belajar perbandingan jumlah, volume gitu, tapi dengan bentuk yang tetap konkret, semuanya tetap konkret gitu ya. Izin bertanya, anak saya 3 tahun sedang di fase falik, suka pegang-pegang penis pada saat mau tidur. Sudah diberitahu kalau itu kotor dan sebagainya, dia malu-malu. Gimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita tidak panik, kemudian kita memahami bahwa itu hal yang wajar, sehingga pendekatan kita pun nanti tenang gitu ya, nggak bikin anaknya malu-malu. Misalnya kalau anaknya lagi pegang-pegang, Dek, kenapa penisnya atau titipnya gitu misalnya kalau di Sunda. Gatal nak atau mau pipis gitu ya. Oh enggak gitu ya. Oke, kalau gitu yuk kita coba lakukan yang lain aja. Itu kalau dipegang-pegang terus nanti lecet. Nah, sakit. Yuk. Sekarang kita ngapain? Yuk baca buku yuk gitu. Jadi tangannya dialihkan untuk melakukan hal yang lain. Karena anak itu prinsipnya harus ada pengganti. Kalau kita biarin lagi ya dia kesana lagi gitu ya. Jadi dialihkan ya Bu ya, dialihkan. Gitu. Tapi bukan berarti jadinya dilarang gitu ya, dilarang yang terus kemudian bikin dia takut ya enggak juga gitu ya, itu memang fasenya dia. Izin bertanya, kalau anak sedang marah, emosi, diregulasi, pasti peluk, tidak mau, ya enggak apa-apa. Bagaimana untuk menyalurkan emosinya? Kalau dia mau sendiri, biarin aja sendiri. Kalau dia lagi terus kemudian pengen antang sama mainannya, ya biar aja, enggak apa-apa. Biar antang sama mainannya dulu. Kayak anak saya tadi, karena sebelumnya saya marahin gitu ya, karena saya tegur. Terus kemudian saya bilang, saya marah, mama marah, nanti dulu ya, gitu kan. Terus kemudian berikutnya, kalau nggak salah apa yang terjadi, terus dia bilang, anak saya tuh belum 3 tahun, dia marah, gitu kan ya. Oke, kamu lagi marah? Iya, lagi marah. Oke, mau gimana? Mau dipeluk dulu biar tenang, atau mau apa dulu? Enggak. Ya udah kalau gitu gimana? Nanti dulu, dia lagi marah, mau didiamin dulu. Iya.
oke gitu. Ya udah biar aja dia sendiri. Nanti habis itu udah dia udah baik lagi gitu ya. Ya udah gitu. Nggak apa-apa biarkan aja. Terus anak 2,5 tahun tidak suka jika ada nenek kakeknya diatur-atur, sering ngurus. Ini pertanyaannya apa iya? Tapi mungkin kalau saya tanggapin aja, ibu sudah benar ya. Jadi yang paling dulu kita harus selamatkan ya anak kita, bukan orang tua kita. Jadi boleh dengan secara sopan minta kakek neneknya untuk menjauh dulu, atau bawa anaknya ke ruangan terpisah, ditenangkan, nanti habis itu ajak ngobrol kakek neneknya, yang ini boleh, yang ini kalau bisa jangan. Karena saya juga begitu kok ke orang tua saya, dengan cara yang paling enak, supaya orang tua nggak tersinggung, karena kakek nenek itu suka bisa tersinggung ya. Gitu. Terus izin bertanya, anak saya 7 tahun, keberadaan kesana kemari soalnya sedang berhayal bermain peran, roket, Asian Bir. Karena seingat saya sampai umur 5 tahun dia tidak begitu. Oke. Ini nanti perlu digali lebih lanjut ya sebetulnya. Tapi ya mungkin bisa jadi ketika usianya harusnya bermain simbolik, dia kurang gitu ya. Jadi belum terpenuhi sehingga baru masuk di usia 7 tahun. Tapi ya sebetulnya nggak apa-apa sih gitu ya. Oh, ini anak laki-laki atau perempuan ya. Karena biasanya sampai bahkan remaja, dewasa pun kreativitas, imajinasi itu diperlukan gitu ya. Tinggal kita cek anaknya oke atau enggak. Misalnya ternyata bermain perannya ini karena di sekolah dia agak kesulitan sama teman-temannya, sehingga kemudian dia salurkan dengan bermain sendiri. Nah itu kan juga kita perlu aware ya gitu. Tapi kalau memang sebelumnya nggak pernah tapi dia baru sekarang, ya oke nggak apa-apa, biar aja dia berkreasi, bermain peran, dia jadi apa, ikut masuk gitu ya. Jadi lagi main peran apa, boleh ikutan atau enggak gitu ya. Kalau bisa ikut bermain bareng, asik bareng, itu lebih enak gitu. Terus anak saya 2,5 tahun minta sesuatu menyebutkan A, lalu setelah A disediakan dia berteriak, dia bilang maunya B, setelah B disediakan maunya C. Sebagai orang tua jadi bingung dan bagaimana ya cara mengatasinya. 2,5 tahun ya. Jadi ini juga salah satu fase otonomi gitu ya yang muncul gitu ya. Jadi bisa nggak ya saya mengendalikan lingkungan dengan dengan aturan saya. Itu kan otonomi ya, dengan aturan saya gitu. Yang pertama perlu dilakukan kalau sudah seperti ini ya kita sampaikan gitu ya. Misalnya anaknya siapa ya gitu, Dek, tadi kamu minta A, terus udah dikasih kemudian minta B, udah dikasih B tapi minta C, jadi maunya sebetulnya yang mana? Kalau seperti ini emak bingung harus memenuhi yang mana gitu ya, nggak bisa kalau seperti ini. Kalau mau yang A ya sudah A saja, kasih tahu. Kalau dia masih tantrum ya tunggu sampai nanti dia reda, nggak usah dikasih lagi, sudah gitu ya. Jadi bilang oke, sudah, ini sudah ketiga kalinya kamu minta ganti-ganti, sudah ya, mama nggak bisa penuhi, mau ditenangkan aja, ditemenin aja. Kamu boleh kesel karena nggak dipenuhin, nggak apa-apa, kesel aja, marah aja, tapi mama ada di sini namanya untuk nenangin. Gitu. Nanti kalau udah tenang dikasih tahu itu tidak baik. Anak saya juga begitu. Nanti dikasih tahu gitu ya, dia nggak bagus seperti itu. Kemudian Assalamualaikum Mama, Waalaikumsalam. Anak saya 4 tahun, senang sekali bermain peran dengan boneka setiap menit. Ya kadang udah lelah bermain justru dia bosan. Kalau ditolak ibu tunggu sebentar enak, seperti ada rasa kecewa, tapi kalau dikabulkan sebenarnya apa memang ini masuk fase perkembangan emosinya ya Mbak? Oh oke. 4 ini terkait pandemi nggak ya? Gitu. Kalau si 4 tahun itu memang dia sudah masuk ke, ini saya nggak jelaskan ya tadi sebetulnya ada tahapan bermain. Jadi apakah kalau terkait pandemi berarti dia di rumah nggak ada temen gitu ya? Karena usia 4 tahun itu sudah masuk ke fase bermain cooperative play ya, kalau nggak salah. Cooperative play itu berarti dia perlu teman bermain, perlu orang lain untuk jadi teman bermainnya, bertukar peran, berinteraksi, ganti-gantian gitu. Sehingga dia akan mencari itu. Kalau anak sekarang karena pandemi, mau nggak mau itu harus dipenuhi sama orang tuanya gitu ya. Karena anaknya lagi itu fasenya, dia butuh teman untuk bermain. Jadi dia akan cari. Strateginya atur, bikin kesepakatan, bikin jam bermainnya gitu, paling tidak 30-40 menit quality time full sama anak itu saja, ibu nggak ngapa-ngapain, sebetulnya itu cukup. Tapi kalau ternyata anaknya punya kebutuhan lebih besar, berarti ya mau tidak mau itu harus diatur. Nanti kalau ibu sudah merasa lelah, ya ibu sampaikan,
maaf ya dek, ibu udah capek banget gitu ya. Boleh nggak kamu baca buku dulu? Atau boleh nggak kamu main sama ini dulu? Nanti kalau ibu udah enakan lagi, udah ini lagi, kita akan main lagi gitu ya. Dia juga perlu paham, ibunya juga bisa ngerasa capek ya. Kemudian bagaimana cara meregulasi dan validasi emosi anak? Tadi sudah dijelaskan ya, sebetulnya kayak tadi divalidasi dia apa yang dirasakan, apa yang perlu dilakukan, diusap, ditenangkan gitu ya. Itu. Terus ini apa namanya? 4 tahun dan adik 2 tahun. Anak saya yang kedua usia 21 mengalami speech delay. Jadi masih susah untuk berkomunikasi ke si dia sedang mengungkap kehilangannya, mengalami marah dan nangis sampai tiduran dimanapun. Iya betul, kalau anak, jadi tantrum itu kan biasanya juga terjadi karena verbalnya masih terbatas. Jadi nggak bisa dia bilang saya marah karena ini gitu, susah. Jadi ada baiknya memang speech delay-nya ditangani ya, di treatment supaya dia ngejar verbalnya sehingga dia belajar untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Nah, kalau untuk meregulasi emosinya, prinsipnya sebetulnya sama aja seperti yang tadi, ditenangkan, diusap, diungkapkan, diverbalisasikan emosi yang dirasakan tuh apa sih sebetulnya gitu. Jadi sehingga kayak anak saya tuh udah bisa dia bilang dia masih sedih, masih mau dipeluk, mau ini atau ini, mau dipeluk dulu aja gitu. Jadi dia udah bisa bilang itu gitu kan ya. Jadi itu gitu ya, sama. Jadi kita verbalisasikan emosinya, validasi, dipeluk, ditenangkan, dikasih waktu, prinsipnya sama kok. Kitanya tapi tenang juga. Kalau 4 tahun tertarik main di luar teman, keponakan, tapi seringnya dia seolah jadi bahan bulian, sering banget pulang nangis, oh gak boleh main. Nah emosi sedih yang kayak gini meregulasinya gimana? Egosentris belum paham sudut pandang orang lain. Iya, kalau gitu ya memang. Jadi kita validasi emosinya dia, oh kamu ngerasanya sedih ya, nah sedih banget ya karena nggak diajak main sama teman, gitu ya. Itu gitu ya, apa namanya? Nah, nggak enak banget ya, gitu ya, nggak suka banget ya, gitu ya. Ya udah kalau gitu kamu mau gimana, gitu ya, mainnya gimana? Terus ajarin dia untuk berinteraksi seperti apa. Oke. Nah, kemudian kalau tapi tetap bisa diajari sudut pandang orang lain, ceritakan aja gitu. Tapi jangan harap dia udah bisa, tapi kita ajarin boleh gitu ya. Oh kalau menurut nanti kalau kakak ini tuh udah begini, udah lebih besar dan lain-lain, itu bisa, boleh. Maaf izin bertanya, anak saya 4 tahun 1 bulan, sekarang kalau keinginan tidak dipenuhi, sering ngeluyur atau pergi tempat kayak ngambek gitu. Gimana ya Mbak? Oh, kalau tempat umum lari sembunyi tempat tertentu kamu jadi nyari-nyari. Oke. Ini sebetulnya penting ya aturan dan konsekuensi di awal. Artinya dia harus paham kalau ngeluyur seperti itu, ngambek, akibatnya apa. Baik kalau di tempat umum, nanti nggak bisa dicari gitu ya. Tidak seperti itu. Kalau mau dikasih konsekuensi kalau dia seperti itu, nanti makin tidak terpenuhi keinginannya gitu ya. Itu bisa untuk dilakukan gitu. Tapi pertama kali tentu validasi emosinya. Kamu kecewa ya, gitu, kecewa banget sampai pergi gitu ya. Nggak apa-apa pergi seperti itu kalau di rumah kamu ke kamar nggak apa-apa. Tapi kalau di luar kasihan orang nyari, ibu juga khawatir gitu ya. Itu bisa dilakukan, bisa dikasih. Oke, ini tampaknya sudah ya untuk bagian anak. Tampaknya saya stop dulu videonya di sini supaya nggak kelamaan. Saya save dulu, nanti saya share, kemudian saya akan lanjut ke penjelasan tentang materi merawat kasih ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.